Jadi orang itu jangan naif, jangan gampang percaya. Orang yang gampang percaya, gampang juga ditipu. Memangnya kamu mau ditipu? Tentu tidak kan? Saya juga tidak. Maka kita perlu berpikir, kita perlu berupaya untuk terus meningkatkan dan menguatkan iman kita sampai kita memahaminya secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga Allah senantiasa memberi kalian semua kesehatan lahir dan batin, dan semoga tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Iman yang membahas macam-macamnya amal. Silahkan dibuka halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wala amalu utawi amal iku anwaun ono pirang-pirang werna. Siji iku amalul qalbi, amal ati, penggaweane ati. Mislul khaufi, contone wedi minallah saking Gusti Allah. Wal inabati lan bali, maksude tobat ilaihi maring Gusti Allah. Wat tawakkuli lan tawakal atau pasrah alaihi ing atase Gusti Allah. Nomor lorone amalul lisani, amal lisan atau penggaweane lisan, mulut. Mislu nutqis syahadataini, contone kaya ngucapake syahadat loro. Wat tasbihi lan maca tasbih. Wal istighfari lan maca istighfar. Wad dakwati lan aja-aja ilallahi maring agamane Gusti Allah. Nomor telune amalul jawarihi, penggaweane anggotane awak. Misru sholati kaya umpamane salat. Waz zakati lan zakat, wasaumi lan puasa, wal jihadi lan jihad fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Wa talabul ilmi lan golek ilmu lillahi krana Allah. Wa tijarati lan dagang, wa ziraati lan bertani, wa sanaati lan pertunggangan, tahqiqon krana nyatakake, mbuktekake, mujudake li amrillahi maring perintai Gusti Allah, fistikhlafil ardi ing dalem nguasani bumi. Tipkon krana mraktekake li ta'alimil islami maring pira-pira ajaran Islam. Pada pelajaran yang lalu kita sudah tahu bahwa iman adalah keyakinan yang kuat yang tidak tercampur oleh keraguan, yang kemudian buahnya adalah amal. Maksudnya keyakinan tersebut dibuktikan dengan amal, tidak hanya sekedar kepercayaan, pembenaran dalam hati saja. Nah, amal itu jenisnya bermacam-macam. Ada amal qalbi, ada amal lisan, ada amal jawarih. Amal qalbi atau amal hati. Amal hati maksudnya adalah pekerjaan hati atau aktivitas yang dilakukan oleh hati. Hatinya orang yang beriman itu aktivitasnya antara lain adalah takut kepada Allah, taubat dengan membaca astaghfirullahaladzim dan perasaan menyesal atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian berserah diri kepada Allah, kemudian menyintai Allah dan Rasul-Nya dan lain sebagainya.
Yang kedua, amal lisan. Amal lisan itu maksudnya pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh lisan atau mulut, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca tasbih, subhanallah, tasbih itu memahasucikan Allah. Baca istighfar itu ya astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Kemudian ad-da'wah ilallah itu maksudnya mengajak orang masuk agama Allah. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lainnya. Amal jawareh maksudnya pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuh, yakni seluruh tubuh kita melakukannya, seperti sholat, zakat, puasa, jihad fisabilillah, berjuang sungguh-sungguh menegakkan agama Allah, mencari ilmu karena didorong oleh perintah Allah, mencari ilmu yang motivasinya itu karena perintah Allah, kemudian berbisnis, berdagang, bercocok tanam, bertani, bekerja di bidang industri, dan lain sebagainya. Semuanya itu dengan niat untuk merealisasikan perintah Allah agar kita manusia ini mengelola bumi. Kita kelola agar mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan ini merupakan penerapan ajaran-ajaran Islam karena kita telah ditetapkan oleh Allah sebagai khalifahnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di sini Allah pernah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, setelah hati kita membenarkan dan mempercayai itu tasdik adanya Allah, lawan tasdik adalah takdzib atau mendustakan. Maka pembenaran dan kepercayaan hati kita itu harus diucapkan atau diekrorkan dengan lisan sebagai penegasan atas kepercayaan yang ada di dalam hati kita, atau sebagai ungkapan dari keyakinan yang ada di dalam hati kita. Hal ini juga untuk menunjukkan kesungguhan apa yang kita yakini, dan agar kepercayaan kita itu diketahui dan disaksikan oleh orang lain. Karena keyakinan apabila sudah diucapkan, diekrorkan, maka dapat memberikan konsekuensi logis, status hukum, pengamalan, etika, dan lain sebagainya. Orang yang percaya adanya Allah dan kebenaran Islam, selama belum diekrorkan, dinyatakan dengan lisan, dia belum muslim. Setelah dia ekrorkan keyakinannya itu dengan membaca syahadatain, seketika itu statusnya berubah. Sebelumnya dia kafir, setelah syahadatain dibacakan dia disebut muslim. Dan implikasinya hukum itu jauh sekali antara orang kafir dan orang muslim. Masalah mengikrarkan atau mengucapkan sebuah pernyataan itu dipandang oleh umumnya manusia sangat penting. Bahkan malah ada yang disertai kata sumpah sebelum ikrar itu dibacakan. Bahkan lagi didatangkan saksi yang tidak cukup satu. Jadi keyakinan saja tidak cukup. Contoh, setiap orang yang akan menduduki sebuah jabatan di organisasi seperti di NU, di Majelis Ulama, di Muhammadiyah, dan lain sebagainya, atau di lembaga pemerintahan seperti DPR, Presiden, sampai kepala desa, ini perlu mengucapkan ikrar, harus mengucapkan sumpah jabatan misalnya. Jadi mengikrarkan suatu pernyataan yang sangat penting itu sudah lumrah dan lazim di lingkungan budaya manusia. Kamu akan menikahi gadis yang sangat kamu cintai. Apakah sah
Kalau hanya kamu batin saja tanpa adanya ijab dan qabul, tentu pernikahan semacam itu tidak sah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, membenarkan dengan hati dan mempercayai atau meyakini kebenaran dalam hati yang kemudian dinyatakan dengan ucapan syahadah saja tidak cukup, karena setiap pernyataan itu pasti membawa konsekuensi pengamalan, baik pengamalan berupa aktivitas atau pekerjaan hati, berupa aktivitas pekerjaan lisan, atau aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuh. Yang jelas, setelah keyakinan di hati diucapkan, maka harus dipenuhi tuntutan-tuntutan dari apa yang diyakini dan apa yang diucapkan. Jelasnya begini, kalau kamu percaya kepada Allah, ya harusnya kamu takut kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Sebagai manusia yang kadang khilaf, ya kita harus mau bertaubat kepada Allah, menyesal atas semua perbuatan yang dianggap telah mendurhakai perintah Allah, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Itulah sebagian amalan hati orang beriman. Kemudian, lisan kita mewujudkan apa yang ada dalam hati kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci yang menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad utusannya, ya kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita bertobat, ya kita ucapkan astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kalau dalam hatimu ada rasa syukur, maka rasa syukur itu diwujudkan dalam ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kemudian kalau dalam hatimu itu mensucikan Allah, tidak ada yang bisa menyamai Allah, ya kita membaca subhanallah, atau bisa bareng-bareng itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selain hati, selain lisan, anggota tubuh kita pun ikut mengekspresikan keyakinan yang ada di dalam hati dengan melakukan sholat, berdoa, puasa, jihad atau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, mengamalkan syariat Islam, mencari ilmu dengan niat karena Allah, berdagang, bertani, membuat kerajinan, membuat pabrik-pabrik, membuat lembaga-lembaga pendidikan, dan membuat lembaga-lembaga lain dengan niat melaksanakan perintah Allah untuk memakmurkan bumi ini. Karena kita telah ditetapkan oleh Allah sebagai Khalifatullah fil ard. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu utawi iman iku yazidu iso tambah, wayang kusulan iso kurang apa iman. Wahuna kalan iku tetep ana ing kono panggonan asbabun utawi ana pira-pira sebab tukawi kang nguatake apa asbab al-imana ing iman, fayazidu mongko dadi tambah apa iman. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, wa idza tuliyat nalikane diwaca alaihim ing atase wong-wong mukmin apa ayatuhu pira-pira ayate Allah, mongko zadat mongko nambahi apa ayat-ayat sing diwaca mau hum ing wong-wong mukmin nambahi imanan ing iman. Jadi kalau ayat itu dibaca, maka imannya orang mukmin itu bertambah. Wahunaka lan iku tetep ana ing kono panggonan asbabun utai ana pira-pira sebab minal ma'asi saking pira-pira kemaksiatan
Maksiat itu ya durhaka atau membangkang Allah. Tud'ifu kang lemahake apa asbab al imana ing iman. Kaqauli Rasulillah kaya pengendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yazni lan ora zina sapa azani wong kang zina khina yazni arikalane zina sapa zani wa huwa hale utai zani iku mukminun wong kang iman. Wa idza aradna lan nalikane arepake sapa kita al fauza ing sukses bitahqiqil imani kelawan mujudake iman fa alaina mongko wajib ing ngatasé kita apa anuki mahu ento negakake sapa kita hu ing iman. Carane piye? Siji, tasdikon kan benerake sabitan kang tumancep bil qulubi ing dalem ati antorikil ilmi saking dalan ilmu. Jadi iman itu harus kita tancapkan dalam hati kuat-kuat melalui ilmu. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman bertambah itu ada sebabnya, iman berkurang juga ada sebabnya. Di antara yang dapat menguatkan iman adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan berkurangnya iman adalah melakukan kedurhakaan kepada Allah atau maksiat kepada Allah, membangkang perintah-perintah Allah. Itu semua bisa menyebabkan iman itu menjadi lemah, iman itu menjadi sakit, bahkan bisa juga mati kalau kakean maksiat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berzina seorang pezina di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Makna hadis di atas adalah bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan maksiat seperti zina, minum arak, mencuri pada saat itu dilakukan sedang ia berada dalam keadaan iman yang sempurna. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan maksiat di atas, maka dia termasuk orang yang tidak sempurna imannya. Bukan kok tidak punya iman sama sekali, bukan. Secara lafziyah hadis ini menunjukkan makna bahwa yang melakukan perbuatan maksiat seperti di atas termasuk orang yang tidak beriman. Tetapi yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah bukan hilangnya iman, tetapi hilangnya kesempurnaan iman seseorang karena telah melakukan perbuatan maksiat, durhaka kepada Allah. Hal ini didasarkan pada hadis Abi Dzar, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah
wa in zana wa in syaraka. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan masuk surga walaupun telah berbuat zina, walaupun mencuri. Berdasarkan pengertian ini, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Dan ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian, jika seorang mukmin bertambah amal baiknya, maka tambahlah kesempurnaan imannya. Dan jika berkurang amal baiknya, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Wa idza aradnal fauza bitahqiqil iman fa alaina an nuqimahu. Jika kita ingin mendapat keselamatan, maka keimanan yang kuat harus kita wujudkan di dalam diri kita. Bagaimana caranya? 1. Kita harus mempunyai keyakinan yang tertanam kokoh dalam hati melalui ilmu. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar mengikuti lingkungan. Kita tidak boleh beriman begitu saja. Sama seperti kita tidak boleh percaya saja kata-kata orang yang jualan. Keyakinan itu tidak tergantung pada tempat di mana kamu lahir. Kalau keyakinan berdasarkan lingkungan, walaupun lingkungan itu ikut mempengaruhi cara kita berpikir, tapi keimanan itu tidak boleh atas dasar ikut lingkungan. Jika berdasarkan lingkungan, apakah kalau kamu pindah ke India atau kembali, maka kemungkinan besar kamu akan beragama Hindu? Bukankah begitu? Iman tidak boleh ikut-ikutan lingkungan, tapi harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu itu bertumpu pada fakta, bukti, dan argumen. Maka kamu harus memiliki argumen keimanan mengapa kamu iman kepada Allah. Mengapa kamu meyakini hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Bagaimana mungkin kamu puas dengan imanmu yang diperoleh karena lingkungan, karena orang tua, dan lain sebagainya tanpa dilandasi argumen keimanan? Bukankah kamu tidak akan membeli sebuah barang hanya dengan mempercayai orang yang menjualnya? Bukankah kamu akan menguji barang tersebut sampai kamu merasa layak membelinya? Mengapa kamu tidak menerapkan hal yang sama dalam soal iman? Kitab Al-Iman yang kita kaji ini, insya Allah akan mengajarkan kepada kamu bagaimana beriman dengan ilmu, dengan bukti dan fakta dan argumen keimanan. Pertanyaannya, bisakah kita beriman tanpa berpikir? Jawabannya tidak. Dengan kata lain, kita dalam masalah keimanan ini, kita harus kritis, selalu berpikir, karena itu perintah Al-Quran. Jadi orang itu jangan naif, jangan gampang percaya. Orang yang gampang percaya, gampang juga ditipu. Memangnya kamu mau ditipu? Tentu tidak kan? Saya juga tidak. Maka kita perlu berpikir, kita perlu berupaya untuk terus meningkatkan dan menguatkan iman kita sampai kita memahaminya secara mendalam. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.